Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau lakuku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, bawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau lakuku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan hatiku tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Terima kasih Yesus. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau lakuku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sama-sama katakan, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kami tahu Engkau selalu bersama dengan kami. Kasih-Mu Tuhan cukup buat kami. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu, sujud berlutut di
hati kami, ini hatiku Tuhan, datang mencari Engkau. Ini kami Yesus, ini kami, hati kami, hidup kami, jiwa kami, hanya untukmu, hanya bagimu, hanya untukmu, hanya Engkau, hanya Engkau. Terima kasih Yesus. Hanya dekat Engkau saja di kami tetap, hanya dekat Engkau saja kami beroleh damai. Yesus Roh Kudus, pimpin kami, tuntun kami, jalan bersama, jangan tinggalkan. Kami tak mau jalan sendiri. Kami mau bersamamu, selalu bersamamu. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kasih-Mu Tuhan, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Saya bersyukur kalau pagi hari ini saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian dan saya akan sharingkan kebenaran firman Tuhan yang mari kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4 dengan tema pengharapan yang hidup di dalam Kristus. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, ini suatu janji yang luar biasa bagi kita semua. Mengingat kita adalah budak-budak dosa. Kita adalah hamba-hamba dosa. Tapi karena rahmat-Nya yang begitu besar, kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang bukan hidup yang biasa-biasa saja, tapi hidup yang penuh pengharapan, yaitu hidup di surga yang kekal. Bapak Ibu sekalian, kebangkitan Yesus melahirkan yang namanya kelahiran baru di dalam hidup kita semua, yang menghasilkan pengharapan hidup yang pasti, yaitu warisan kekal di surga yang tidak bisa binasa, cemar ataupun layu. Ini jaminan kepastian masa depan hidup yang penuh pengharapan. Sekalipun kita harus melewati yang namanya masalah, pergumulan, tantangan hidup di dunia yang fana ini. Bapak Ibu sekalian, janji Tuhan ini mengingatkan saya, Bapak Ibu sekalian. Ketika saya masih sekolah di SMA kelas 2, di mana saat itu saya sekolah siang, ya. Sekolah di siang hari sampai malam, ya. Dan secara tiba-tiba, ya, papa saya yang menjadi tonggak atau tumpuan perekonomian keluarga, ya, yaitu buka toko, ya, kecil-kecilan di pinggiran kota Mojokerto, di mana saya hidup dengan satu kakak perempuan dan adik saya juga perempuan, ya. Dan sebagai anak laki satu-satunya ketika papa saya meninggal mendadak sampai 3 hari, ya, keluarga dari mama papa saya berkumpul di rumah saya karena mereka mengaturkan bagaimana nanti hidup keluarga saya ini, ya. Karena saya masih sekolah, kakak saya juga masih sekolah di Surabaya, adik saya terlebih lagi juga masih sekolah. Dan pertanyaan mereka, ya, karena mama saya itu ibu rumah tangga yang sejati, ya, artinya jarang-jarang juga ke toko, ya, hanya merawat rumah dan kami anak-anaknya. Sehingga banyak komen, ya,
banyak komentar di antara family-family yang menunggu mama saya yang masih shock gitu ya. Dan beberapa komen Bapak Ibu sekalian sama. Bagaimana nasib keluarga ini ya? Apakah nanti anak-anaknya ini bisa dadi wong ya? Ini pertanyaan atau perkataan yang begitu menantang ya saya waktu itu ya. Terang-terangan mereka mengatakan, bisa tah kamu yang masih kecil ini dadi wong ya, kalau keadaanmu, keluargamu ini seperti ini. Bapak Ibu sekalian ya, dengan kata lain, keluarga saya itu menurut pandangan family ya, keluarga saya itu tidak ada pengharapan. Tapi saya bersyukur, terima kasih pada Tuhan ya. Karena saya punya Tuhan yang hidup. Punya Tuhan yang mengerti dan peduli. Dia yang selalu menyertai saya dan keluarga saya. Sehingga bisa ada sebagaimana saya dan keluarga saya ada saat ini. Ini semua karena kemurahan Tuhan Bapak Ibu kan. Karena saya percaya saya punya Tuhan. Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Untuk itu Bapak Ibu sekalian ya, kita belajar 3 hal dari perikop di atas ya. Yang pertama, kita itu diselamatkan oleh kasih karunia ya. Karena dalam ayat di atas dikatakan karena rahmatnya yang besar. Keselamatan kita itu bukan karena kita itu baik. Kita saleh. Karena usaha kita. Pada waktu kita diberikan keselamatan oleh Yesus. Kita itu adalah orang-orang yang berdosa. Bukan orang-orang suci atau orang kudus. Tapi semua karena kasih karunia Tuhan semata-mata ya. Yang kita terima dengan iman sehingga kita itu diberikan keselamatan. Karena itu dalam Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan kita itu menyombongkan diri kita sebagai orang yang baik, orang yang suci. Ya. Kita diberikan keselamatan itu semata-mata karena kasih karunia. Kita yang gak layak tapi dikasihi Tuhan. Kita yang berdosa tapi diampuni ya. Bapak Ibu sekalian, suatu ketika dalam suatu bincang-bincang ya, beberapa orang mengatakan ya, semua agama itu sama kok ya. Inti-intinya itu mengajarkan perbuatan baik ya. Sama Kristen, Buddha, Islam, semua sama. Ya. Tapi muncul pertanyaan ya dalam hati saya, apa betul ya? Bapak Ibu sekalian, memang ya perbuatan baik yang dilakukan ya tampaknya sama, nggak ada bedanya ya. Tapi yang harus kita mengerti ya, bagi kepercayaan kekristenan, perbuatan baik yang kita lakukan itu semata-mata karena Tuhan yang kita sembah sudah berbuat baik lebih dahulu pada kita. Misalnya yang jelas yaitu keselamatan. Tuhan sudah menyelamatkan kita lebih dahulu. Bukan karena kita itu suci, bukan karena kita saleh.
Tapi saat itu kita masih berdosa. Karena dalam kekristenan, ya, perbuatan baik kita lakukan bukan karena kita baik, tetapi karena Allah berbuat baik terlebih dahulu pada kita. Dan apa yang Allah lakukan itu memotivasi kita untuk berbuat banyak hal untuk Allah. Untuk berbuat baik bagi orang-orang lain. Sehingga dalam kekristenan Allah itu yang kita sembah ini bukan Allah yang biasa bisa diajak transaksi Bapak Ibu sekalian ya. Jangan salah ya, ada orang mengatakan, aku mau melayani Tuhan kalau Tuhan pulihkan keluargaku dulu. Aku mau melayani kalau Tuhan sembuhkan sakitku dulu. Aku mau melayani kalau Tuhan pulihkan ekonomi keluargaku dulu. Bapak Ibu sekalian, kita perlu introspeksi diri ya. Kita perlu bertanya pada diri kita sendiri. Siapakah kita mengajak Tuhan yang maha besar, Tuhan pencipta langit dan bumi, untuk bertransaksi dengan kita. Yang kedua, di situ dikatakan, yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Kita itu dilahirkan kembali ya. Karena adanya kebangkitan Tuhan Yesus. Tanpa adanya kebangkitan, maka tidak ada kelahiran baru. Tidak ada penebusan dosa. Kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa dosa telah ditebus dan kuasa maut telah dihancurkan. Karena Yesus hidup, kita memiliki hidup yang baru, hati yang baru. Dengan identitas yang baru ya. Yaitu sebagai anak-anak Allah. Kita itu diadopsi anak oleh Allah. Dengan secara legal. Dengan meterai Roh Kudus ya. Sehingga hidup kita itu diubahkan ya oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita ini. Perubahan kita itu dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam ya. Untuk menjadi serupa dan segambar dengan Allah sendiri. Yang sering jadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Apakah hidup saya sudah benar-benar berubah? Apa betul ya? Kita ini benar-benar sudah berubah? Apakah kita sebagai manusia baru ini dengan kita berubah ya? Kita tidak bisa jatuh dalam dosa ya. Bapak Ibu sekalian, jawabannya bisa Bapak Ibu sekalian ya. Sekalipun ada Roh Kudus yang ada di dalam kita, kita tetap bisa jatuh Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena kita itu masih hidup di dalam daging. Ya. Ada daging di dalam kita. Dan kecenderungan daging adalah melakukan apa yang dilakukan manusia lama kita. Tapi identitas kita sebagai anak-anak Allah itu tidak berubah. Kita tidak berubah karena kita jatuh dalam dosa lagi, maka kita menjadi hamba dosa lagi. Tidak. Identitas kita tetap sebagai manusia baru, yaitu anak-anak Allah. Karena itu dalam hidup kita, Bapak Ibu sekalian, ya, sebagai manusia baru, jangan pernah kita menyerah. Jangan kita putus asa. Kita tetap katakan saya sehat, saya orang yang kuat bersama dengan Yesus. Ya. Karena itu dalam Roma 4 ayat 25 dikatakan,
yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Kematian Yesus adalah kematian kita. Kematian kita atas segala dosa kita. Dan kebangkitan Yesus adalah kebangkitan kita juga untuk bisa berjalan dengan Yesus. Apa sih yang membedakan kita itu sebagai manusia lama dan sebagai manusia baru di dalam Yesus? Mungkin tampaknya sama Bapak Ibu karena dalam keseharian kita mungkin tampak sama. Yang membedakan Bapak Ibu sekalian ya. Seperti saya ilustrasikan seperti halnya ayam dan bebek Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita lihat ya, ayam dan bebek sama-sama dilemparkan ke dalam kolam air ya. Maka ketika ayam ya dilemparkan ke dalam air, dia akan cepat-cepat berenang untuk ke pinggir ya, ke tepian. Tapi beda dengan bebek. Ketika bebek ini dilemparkan ke kolam air ya, maka bebek ini akan tidak segera kemudian ke pinggir, tapi dia malah berenang-renang. Karena apa? Ya karena memang habitatnya di situ Bapak Ibu sekalian ya, di air. Beda dengan ayam, ayam itu habitatnya di darat Bapak Ibu sekalian. Demikian juga kita. Ketika Roh Kudus ada dalam kita, maka habitat kita adalah kekudusan. Memang kita itu sebagai manusia baru, kita bisa terpeleset, bisa jatuh ya. Tapi kita tidak akan berlama-lama. Kita nggak bisa menikmati hidup dalam dosa. Karena habitat kita adalah hidup bersama dengan Yesus. Karena itu kalau ada orang Kristen Bapak Ibu sekalian ya, mulai dia kenal Tuhan sampai pada akhirnya sampai dia panggil Tuhan, dia tetap jahat, tetap suka fitnah, tetap suka mengolok-olok orang, tetap suka bertengkar. Bapak Ibu sekalian ya, saya meragukan kalau dia telah hidup baru. Karena ketika orang yang sudah memiliki Roh Kudus, apapun juga yang terjadi dalam hidupnya, Tuhan akan ubahkan dia. Karena dia juga harus menyadari bahwa habitatnya ya bukan hidup lagi dalam dosa. Habitatnya adalah hidup bersama-sama dengan Tuhan. Memang dia bisa jatuh, memang bisa terseret arus, tapi pada akhirnya dia pasti ada pertobatan dalam hidupnya. Yang ketiga, pada akhirnya hidup sebagai anak-anak Allah, kita akan memiliki pengharapan yang hidup. Ya. Karena itu dalam ayat ketiga tadi dikatakan, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kita semua Bapak Ibu sekalian. Ya. Bapak Ibu sekalian, pada awalnya kalau kita sadari ya, kita itu awalnya adalah hamba-hamba dosa yang terikat dalam dosa, hidup dalam ketakutan, hidup yang teramat sangat takut pada yang namanya kematian. Sama dengan orang yang dilahirkan dan ketika dia sewaktu-waktu dia mati, dia akan mati dalam kekekalan.
tapi karena kasih karunia-Nya, karena kemurahannya, kebaikannya yang sebetulnya tidak layak kita terima. Maka lewat kematian dan kebangkitan Yesus, kita dimerdekakan dari perbudakan dosa untuk menjadi anak-anak Allah. Sehingga hidup kita itu hidup yang berpengharapan. Apa artinya hidup berpengharapan? Hidup untuk menerima yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yaitu surga yang kekal. Hidup bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya. Amin. Ya. Dan ini dibuktikan Bapak Ibu sekalian ya. Ketika ada dua penjahat ya yang sama-sama disalibkan bersama dengan Yesus. Yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kirinya. Dan salah satu yang di sebelahnya itu mengatakan pada Yesus dalam Lukas 23, 42 sampai 43. Dikatakan demikian, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus padanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku dalam Firdaus. Amin Bapak Ibu ya. Semerah apapun ya, dosa yang ada dalam hidup penjahat yang memohon untuk hidup bersama dengan Yesus, yang pengharapannya kepada Yesus, maka Tuhan Yesus itu akan ampuni dan berikan keselamatan. Karena itu dia katakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Bapak Ibu sekalian ya, setiap kita yang mau datang pada Tuhan, apapun dosa kita, Tuhan kita itu pasti tidak akan mengecewakan kita. Dan kita akan dijadikan manusia yang baru, yang memiliki hidup yang penuh pengharapan. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian ya, karena itu Paskah, yaitu hari kebangkitan Yesus, disebut hari kemenangan. Karena apa? Kita menang atas dosa kita bersama dengan Yesus. Dan ada hari depan yang penuh pengharapan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau pagi hari ini hamba-Mu bisa menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Hamba yakin dan percaya. Ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu, Engkau sudah menjanjikan bagi setiap kami orang-orang yang percaya kepadamu, ada hari depan yang penuh pengharapan yang sudah disediakan pada kami, yang menjadi jaminan bagi kami semua untuk mengikut Engkau selama-lamanya. Sekali Yesus tetap Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.